Halo penggemar film, bertemu lagi dengan saya di Movie Time. Kali ini Movie Time akan mereview sebuah film bergenre horor drama yang rilis di tahun 2020 lalu. The Invisible Man. Seperti judulnya, film ini menceritakan seorang wanita yang dihantui pria tak kasat mata, yang tak lain adalah suaminya. Sebelumnya, saya ingatkan kembali, jika penggemar film tidak ingin kehilangan cerita seru dari film ini, segera tinggalkan review ini setelah like dan subscribe tentunya, karena review ini adalah full spoiler konten. Scenes dibuka dengan suasana malam di rumah mewah di pinggir pantai. Di dalamnya, ada suami istri yang tengah tertidur. Cecilia adalah pemeran utama dalam film ini, diperankan oleh Elizabeth Moss. Suaminya, Adrian, diperankan oleh Oliver Jackson. Cecilia, atau biasa dipanggil C, terlihat terbangun dari tidurnya, yang tampaknya dia sudah mempersiapkan untuk kabur dari rumah. Dengan mengendap-endap, C bersiap untuk pergi. Entah apa alasannya, tidak lupa C mengemas baju, paspor, dan lain-lain. Dengan cermat C mengarahkan CCTV ke arah suaminya yang tengah tertidur, juga mematikan semua sistem CCTV, kecuali satu kamera di kamarnya yang mengarah ke suaminya, agar C tahu bila mana suaminya terbangun. Terlihat dalam scenes jika rumah yang ia tempati bukanlah rumah biasa, terlihat sangat canggih dengan dinding-dinding kaca, seperti laboratorium. Karena memang, Adrian suaminya, adalah seorang pelopor optik. Profesi Adrian ini akan berkaitan dengan cerita di film ini. Dengan sangat hati-hati, C keluar rumah dengan memanjat pagar beton yang mengelilingi rumahnya. Ternyata sebelumnya, C telah menelpon adiknya, Emily, yang diperankan oleh Harriet Dyer, untuk bertemu di tempat yang dijanjikan. Tapi sayang, Cecilia tidak memberitahu alasannya kepada Emily. Dengan tergesa-gesa C masuk ke mobil Emily. Tanpa disadari, C menjatuhkan diazepam, atau obat penenang miliknya. Saat itu juga datanglah Adrian, yang mencoba dengan paksa membuka pintu mobil. C dan Emily sangat ketakutan dan bingung dengan keadaan itu, akhirnya berhasil lolos dari rumah Adrian. 2 minggu berlalu, C tinggal di rumah kerabatnya, James, yang diperankan oleh Aldis Hodge. James adalah seorang polisi. Di rumahnya, James hanya tinggal dengan seorang putrinya, Sydney, yang diperankan oleh Storm Reid. Tetapi Cecilia masih merasa trauma. Dia takut keluar rumah, dan takut melihat orang asing. Tidak lama kemudian, datanglah Emily. Rupanya, Emily sudah diperingatkan oleh C agar tidak datang ke rumah James. Karena C takut kalau Adrian membuntutinya, tapi kedatangan Emily ada tujuan lain. Emily mengatakan kalau Adrian telah mati, bunuh diri. Lalu, C pun cerita, hidupnya saat bersama Adrian sangat terkekang. Adrian sangat membatasi aktivitas dan gerakan C, memasang CCTV di setiap ruangan dan mengurung C di rumah. Tindakan itulah yang membuat C takut, hingga memutuskan untuk pergi. Beberapa hari berlalu, kondisi Cecilia pun sudah lebih baik. Dia sudah berani keluar rumah. Lalu Cecilia dan Emily mendatangi kantor adik dari Adrian, Tom, diperankan oleh Michael Dorman. Tom di sini juga bertindak sebagai notaris Adrian, yang mengurus ahli waris dari Adrian. Tom menjelaskan, Cecilia mendapatkan $5 juta, rumah, dan bebas pajak penghasilan. Dengan sistem uang akan diberikan $100.000 per bulannya, selama 4 tahun, dengan syarat, tidak melakukan tindak kejahatan dan semacamnya. Setelah C menerima kucuran dana, sebagai ucapan terima kasih kepada James, dengan memberikan tangga baru karena dia ingat, James sering melakukan pekerjaan rumah dengan tangganya yang sudah rusak. Dan memberikan anak James, Sydney, sebuah beasiswa, agar Sydney bisa sekolah model. Dan mereka pun sangat bahagia. Setelah beberapa hari berlalu, Cecilia merasa sedang diawasi. Dia merasa tidak tenang. Lama-kelamaan, ada keanehan yang terjadi. Di saat Cecilia sedang tidur, seperti ada yang menarik selimutnya. Cecilia pun terbangun dari tidurnya memeriksa keadaan sekitar, lalu kembali mengambil selimutnya dari lantai. Tapi tiba-tiba, selimutnya tertahan, seperti ada yang menginjak. C berteriak memanggil James, tapi saat James datang tidak ada keanehan yang terjadi.
Di hari berikutnya, Cecilia mengunjungi rumah Emily, adiknya. Namun Emily sudah berubah sikap pada Si, seolah sangat membencinya. Alasannya, kalau Cecilia telah mengirimkan email kepadanya, dengan kata-kata yang tidak sopan dan kasar. Cecilia sempat menjelaskan jika itu bukan perbuatannya, tapi Emily sama sekali tidak mau mendengar alasannya. Cecilia merasa sangat frustasi. Sydney datang untuk menghiburnya, namun tiba-tiba Sydney terjatuh dan menangis kesakitan karena seperti dipukul oleh seseorang. James datang dengan sangat marah kepada Cecilia. James mengira Cecilia sudah gila dan memukul putrinya. Dengan merasa sangat penasaran, ia mencoba menghubungi telepon Adrian, tapi anehnya, Cecilia mendengar ada suara nada panggilan dengan getar. Dia mendengar dengan seksama, di mana suara getar itu. Setelah ditelusuri, ternyata suara getar itu ada di plafon atap rumah James. Cecilia mengambil HP itu di atap, dengan keheranan, kenapa HP Adrian bisa ada di sini? Tiba-tiba datang notifikasi ke HP Adrian. Si pun membacanya, dengan pesan bertulisan, surprise. Lalu Cecilia merasa ketakutan dan Si pun dengan sengaja menumpahkan cat ke tangga pintu masuk plafon. Saat cat ditumpahkan, benar saja, nodanya seperti mengguyur seseorang. Wujud orang pun terlihat. Karena noda cat tersebut, Si pun semakin yakin kalau semua selama ini adalah perbuatan suaminya, Adrian. Saat itu juga Cecilia pergi dengan taksi online ke rumah Adrian. Sesampainya di sana, Si disambut anjingnya. Cecilia memeriksa keadaan sekitar, dan Si menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah kostum dengan ribuan optik, yang memungkinkan si pemakainya jadi tidak terlihat. Dengan tergesa-gesa, Cecilia mengambil dan menyembunyikan kostum itu di lemari, dan pergi dari rumah Adrian. Keesokan harinya, Cecilia mencoba menemui Emily. Di restoran, Si menceritakan semua hal aneh yang terjadi pada dirinya selama ini. Emily pun mulai percaya, dan suasana pun sudah mulai mencair. Tetapi, tiba-tiba, sebuah pisau melayang menyayat leher Emily. Lalu pisau itu terbang ke tangan Cecilia. Emily pun tewas seketika dengan luka sayatan di lehernya. Semua pengunjung restoran teriak histeris melihat kejadian itu. Scenes beralih ke ruang isolasi rumah sakit jiwa. Di sana ada Cecilia yang sedang diikat di ranjang. Dia divonis gila dan tersangka pembunuhan. Saat Tom datang membesuk, Cecilia menceritakan semua yang terjadi padanya. Namun, Tom tetap tidak percaya dengan apa yang semua dikatakan Si. Lalu Tom kembali menjelaskan perihal ahli waris yang pernah dijelaskannya sebelumnya. Jika warisan itu tidak akan diberikan bila Cecilia melakukan tindakan kejahatan, bahkan pemberian beasiswa kepada Sydney pun terancam dibatalkan. Sebelum Tom pergi, Cecilia sempat mencuri pulpen Tom dari tasnya. Malamnya, saat Cecilia di ruang isolasi, Si mencoba bunuh diri dengan menusukkan pulpen itu ke tangannya. Si menyadari kalau Adrian pun ada di depannya lalu menarik tangan Si. Dalam sekejap, Cecilia pun menancapkan pulpen itu ke tubuh Adrian berkali-kali. Sistem mekanik di kostum Adrian pun rusak, yang menyebabkan kostum itu dapat terlihat walaupun samar-samar. Bersamaan dengan itu, datanglah sipir untuk menyuruh Cecilia kembali ke tempat tidurnya. Namun, sipir itu pun terbunuh oleh Adrian. Cecilia langsung lari keluar kamar, tetapi tertangkap oleh sipir. Tetapi sayangnya beberapa sipir itu pun terbunuh oleh Adrian. Lalu Adrian kabur lewat tangga darurat. Terjadilah kejar-kejaran dengan mobil oleh Cecilia dan Adrian. Saat di dalam mobil, Cecilia sempat menelpon James mengabarkan kalau Sydney sedang dalam bahaya, karena Adrian sedang menuju rumah James untuk melukai dirinya dan Sydney.
Saat James sampai ke rumahnya, sudah ditemukan Sydney di lantai, dan tiba-tiba, James pun mendapatkan serangan dari Adrian dengan pukulan bertubi-tubi di wajah. Akhirnya James tumbang, bersamaan dengan itu tiba-tiba Cecilia datang dan menyemprotkan alat pemadam ke arah Adrian. Saat Adrian dapat dilihat dengan cepat Cecilia menembak Adrian dengan pistol berkali-kali. Adrian pun tumbang. Tetapi, betapa kagetnya Cecilia saat membuka topeng di kostum itu. Ternyata, Tom lah di balik kostum transparan itu. Scenes pun berganti di suasana rumah Adrian. Tampak beberapa polisi sedang menggeledah rumahnya, dan anehnya polisi menemukan Adrian disekap dan diikat dalam ruangan tersembunyi. Di kantor polisi, Cecilia masih tidak yakin. Dia menegaskan pada James kalau ini adalah skenario dari Adrian untuk pura-pura mati, memaksa adiknya untuk memakai kostum transparan, lalu membuat alibi seolah-olah dia menjadi korban penculikan oleh adiknya. Setelah urusan hukumnya selesai, akhirnya, Cecilia kembali ke rumah suaminya, Adrian, bersama James yang menunggu di luar dengan alat komunikasi yang tersambung kepada Cecilia. Suasana di rumah sangat romantis. Adrian sangat senang. Cecilia kembali ke rumahnya, terjadi obrolan Si dan Adrian di meja makan. Adrian mengakui, kenapa dulu ia terlalu mengekang dan sangat membatasi saat Si di rumah, karena sebenarnya dia tahu soal kejiwaan Si. Dan hubungan Adrian dengan Tom pun kurang baik, karena Tom selalu iri dengan kesuksesan Adrian. Di tengah obrolan itu Cecilia pamit untuk ke toilet. Saat James yang melihat CCTV dari ponselnya, di situ terlihat jelas tiba-tiba tangan Adrian yang sedang memegang pisau, seperti ada yang mengendalikan dan memaksa untuk menyayat lehernya sendiri. Adrian pun tewas. Cecilia kembali keluar rumah dan menemui James, menjelaskan jika Adrian bunuh diri. Namun James sangat curiga, karena melihat kostum transparan di dalam tas yang dibawa oleh Cecilia. Sampai di sini film ini tamat, namun endingnya bisa kita simpulkan berbeda dari yang disajikan. Apa Anda ingat, jika Cecilia pernah menemukan kostum di rumah Adrian, yang dia sembunyikan di lemari, ada kemungkinan, saat dia di toilet, Cecilia diam-diam mengambil kostum itu, dan memakainya untuk membunuh Adrian. Ditambah lagi, dari keterangan Adrian, yang selalu membatasi gerakan Cecilia saat di rumah, karena Adrian tahu soal kejiwaan Cecilia, istrinya. Sampai di sini saja review dari Movie Time. Semoga film ini bisa jadi rekomen dan hiburan untuk ditonton.